dia ceramah. Ceramahnya ceramah tasawuf di tempat Abah kan sampai tingkat yang termasuk wihdatul wujud lah. Selesai dirangkul sama Abah. Bah, Pak Kiai, maaf, Abah kan gitu. Kemungkinan apa saya bisa melaksanakan apa yang sampai ceramahkan itu. Kita tahu bahwa Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah tokoh pembaruan organisasinya Muhammadiyah. Dan kita tahu di zaman beliau itu ada ulama besar dari Suryalaya, TKN, Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, yang secara kultur budaya menurut orang tidak mungkin ketemu antara Muhammadiyah dengan tarekat. Jauh sekali. Muhammadiyah modernisme, tarekat adalah konservatif, ortodok bagi sebagian orang. Tapi apa yang terjadi? Buya Hamka bertemu, dipasangkan khirqah. Khirqah dalam tasawuf adalah kain jubah yang dipasangkan oleh seorang mursyid, diberikan tongkat. Buya Hamka menerima itu semua karena prinsip beliau melihat persamaan, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Profesor Hamka, dulu Profesor itu maaf, dia dulu Muhammadiyah, gak seneng zikir. Setelah dia tua, terakhir saya ikut sholat Idul Adha di Kota Madia, beliau khutbah nikahnya. Biasanya kalau dia berdoa begini, ya orang Muhammadiyah kan begini ya, nggak salah, memang sudah itu pengetahuan. Terus begini, itu jamaahnya yang Muhammadiyah apa itu kabur semua, nggak mau ngamini. Ini kok berubah ini. Terus ditanya sama orang-orang, Pak Kiai, kenapa sampean kok bisa berubah? Dulu gini, ya dulu saya belum banyak tahu ilmu. Setelah terus mengkaji di segala pihak, saya menemukan yang sebenarnya, yang sempurna. Bukan salah, tapi ini lebih sempurna. Bahkan langsung ceramahnya mulai masuk ke wilayah tasawuf, bukan lagi syariat. Sampai beliau mengarang kitab tasawuf modern. Kan gitu ya? Istilahnya modern itu gini loh. Tasawuf itu kapan saja update, apa namanya? Up to date. Kapan saja. Ini modern itu kapan saja. Tidak lekang dengan zaman. Nah setelah itu beliau ke Abah. Dia ceramah. Ceramahnya ceramah tasawuf di tempat Abah kan. Nah, karena dia baca buku, dia ceramah sampai tingkat yang termasuk wihdatul wujud lah. Ketinggian. Kan gitu ya. Akhirnya selesai dirangkul sama Abah. Bah, Pak Kiai, maaf. Abah kan gitu. Kemungkinan apa saya bisa melaksanakan apa yang sampai ceramahkan itu. Bahasanya kan sederhana, kaget. Apa kemungkinan saya bisa melaksanakan apa yang ceramah tadi? Kalau sudah kiainya ngomong gitu, apalagi yang bukan kiainya. Ceramahnya api tapi gak iso ngelaksanakan. Kaget, langsung dirangkul minta ditalkin sama Abah. Jadi tadi ngomong lagi ternyata kamu masih di bumi, wis iki dise, ojo munggah se. Masalahnya kamu belum di langit, kamu masih di bumi. Ilmunya sampai langit, orangnya masih di bumi. Halusinasi. Hati-hati, tasawuf itu banyak halusinasi. Nah, satu. Ya. Jadi apa itu? Enak sederhana. Kalau enggak, wah sampai saya juga sudah sampai ke situ, wah mesti ngono. Waduh edane ngono.
Padahal pada bujuke kan turun. Satu lagi akhirnya Profesor Abu Bakar Aceh yang menerjemah kitab Miftah Sudur. Datang ke sana juga disuruh oleh Hamka Konang Runuo. Karena dia memang sudah bidang tasawuf, orang tuanya juga orang tasawuf, orang Sumatera juga. Begitu ceramah lagi, kumpulkan orang-orang ceramah. Wah, ngomongnya ya tinggi sekali gitu. Akhirnya sama Abah ada satu kopral tentara yang duduk sama Abah, tolong Pak Kopral kasihkan Pak Kiai itu mungkin haus, antarkan minum ke atas mimbar itu. Pak Kiai ini dari Abah, suruh minum. Cuma saya tanya Pak Kiai, tadi saya ngomongnya sampai tingkat 2, ini tingkat. Ya tuh, tingkatan tasawuf itu tadi. Saya menceritakan itu tadi. Saya ini tingkat 1 aja belum selesai. Kira-kira Allah taruh saya di mana ini? Tingkat 1 selesai. Akhirnya bingung dia. Langsung berhenti ceramahnya. Wabillahi taufiq hidayah, assalamualaikum, turun dia. Langsung menghampiri Abah. Langsung bubar pengajiannya. Bah, saya minta ditalkin, Bah. Saya ini ternyata masih di bumi, belum ke sana. Ya toh. Ya, jadi saya minta diurut dari sini. Nah, akhirnya ya toh. Seperti orang, saya rarong Rasulullah, ya enggak iso. Ya toh. Dari mana? Itu wasilahnya dulu, sanatnya dulu sampai kemana? Kalau nggak ada sanatnya juga nggak nyampe juga. Nah akhirnya dia minta talqin, tapi dia minta supaya didampingi kopral tadi itu. Loh kenapa? Karena dia merasa dia memberi petunjuk, inspirasi. Akhirnya dipanggil, tidak ada orangnya sudah pulang ke Raja Pola, susul sana, sampai disusul. Baru ditalqin. Setelah ditalqin langsung pingsan beliau itu. Langsung pingsan. Coba. Nah di situ loh, jadi Abah itu sederhana, enak. Makanya saya 20 tahun, ya sudah 45 tahun, 50 tahun. Tapi waktu nuntutnya itu balik ke Suralaya itu, sama Abah itu kalau saya tanya nggak pernah jawab. Karena Abah nggak mengajar yang lain, cuma belajar zikir. Jadi jawabnya zikir, Bah, zikir, dosen-dosen zikir. Nah ada jawaban zikir-zikir, memang dia spesialis zikir. Kalau lainnya enggak, nyasar nang hadis, nyasar nang tafsir, nyasar nang enggak. Enggak, zikir. Saya juga kok zikir doa aja ya. Setelah 20 tahun ternyata bibit yang ditanam itu tadi, kena kita zikir, kita hatam manakiban. Kalau dijawab sama Abah, percuma, halusinasi. Umpamanya dia menjawab daun misalnya. Kamu sudah sampai di daun. Tapi kamu belum punya daun. Wong baru ditanam. Ya. Nanti bahayanya kamu sudah merasa, wah, saya sudah di daun padahal belum punya daun. Halusinasi apalagi sampai di dan orang lain bisa kamu bagi untuk menikmatinya. Tapi cuma kalau ngomong tok, ini kamu semua daun-daun, untuk kamu sendiri aja enggak bisa nikmati apalagi orang lain. Namanya itu halusinasi. Ini banyak sekarang di YouTube, hati-hati. Kan gitu ya? Nah, setelah sudah berbuah baru ada perintah, masuk Madura, bagi-bagi buahnya. Masuk NTB, bagi-bagi buahnya. Gitu, ini berbuah, sudah disuruh, apa yang mau kasihkan? Makanya disuruh ujlah dulu, itu dimatangkan dulu. Kalau sudah belum, ikuti aja. Seperti saya keluar kota, melok wae mburi kepada Tuhan. Enak toh? Enak jadi goblok paling enak. Ini tarekat itu menolong itu. Ya, jadi ibu-ibu apa yang aduh gimana Ustaz, karena baca buku itu orang tasawuf itu harus begini, harus cinta kepada Allah, harus cinta lebih daripada segala-galanya, harus zuhud, harus jangan makan banyak di situ. Apa enggak mengajar itu? Cuma suruh zikir, lala apa kan guys, salamu dewi. Malah Abah memberikan lain, makan yang enak, tidur yang enak, cintai istrimu, cintai anakmu, tapi bawa semua cinta kepada Allah. Ya toh? Karena itu yang paling sulit itu.
Ya toh? Mencintai Allah ente gampang, mencintai Allah gampang. Membawa istri anakmu untuk cinta kepada Allah paling sulit. Jangan cinta kepada Allah ke pondok aja bawa istri sulit, bawa anak sulit. Ya. Apa? Apalagi suruh cinta. Ya, nah, jadi kita lakukan yang penting zikirnya. Duduk, nanti dia berproses. Apa yang kamu tadi menceritanya orang-orang sufi, bisa begini-begini, karena sudah istiqomah, maka keluarlah 1000 karomah. Nah, yang tadi kamu udah bisa zuhud, yang kamu tadi banyak tidur, bisa melek, yang dulu kamu itu malas, bisa semangat, otomatis keluar dari hasil amalia itu tadi, asli dari Allah, bukan rekayasa, bukan dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.